Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Audrey Channel ya. Ini yang saya tunggu ya. eh, beberapa bulan, berapa bulan ya? Katakanlah beberapa minggu ya. Saya menunggu eh, orang-orang ini mengomentari kinerja Kang Deddy Mulyadi. Ternyata mereka masih memaksakan kehendak mereka, ya kan? Yang mereka sebut dengan ya di video ini ya mereka sebut Kang Deddy Mulyadi itu sebagai musuh Islam gitu. Seolah-olah mereka itu adalah orang yang mewakili agama Islam seluruh dunia. Seolah-olah mereka itu yang mewakili umat Islam seluruh dunia. Apa yang eh, tidak sejalan eh, tidak sejalan dengan mereka itu disebut oleh musuh-musuh Islam. Ini mungkin akibat kekalahan yang kemarin gitu loh. Kekalahan yang kemarin politika ini orang yang sangat menurut saya sangat ya tidak pantas lah untuk kita anti gitu loh. Karena mereka menunggangi agama ya dengan politik. Ya, kita akan simak bersama-sama dan saya akan tayangkan videonya ini. Bagaimana mereka ya kan, Alfian Tanjung CS ini berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Kita melihat ada dua fenomena yang berbeda nih Bu Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka ya. Tapi maksudnya saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke dia terus gitu kan Bu Alfian. Terlebih memang dia pinter lah memainkan momentum yang mudah-mudahan memang itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bu Alfian, akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bu Alfian. Kenapa? Karena sudah dari sekarang nih udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bu Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bu Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah, untuk pemirsa saya ingin memberikan satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu. Karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Dan ini penting saya perdengarkan. Jadi kembali kepada sehubungan dengan munculnya Ridwan Kamil yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses mulai dari atau penyelidikan atau bentuk inspeksi atau bentuk ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat di Tenggarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu, sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah, untuk Gibran ini sangat berbahaya. Saya yang menguasai perjalanan sejarah perjuangan politik umat Islam, Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama, munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo, yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice, hanya dia saja yang layak jadi presiden. Saya ingin mengatakan
Potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang, insya Allah kalau fair. Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal, Bung Kameramen, sebenarnya inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemonik konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29. Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak. Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa begitu, Bung Kamil. Ya, Bu Alfian, kalau menarik nih Bu Alfian, kalau kita melihat kan, kita memang lebih sering umat Islam itu bereaksi Bu Alfian. Nah maksudnya, misalkan kita punya calon, udah nih Pak Anies misalkan di 2029, bagaimana kita juga mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan kemenangan Bu Alfian, misalkan mempersiapkan menghadang kecurangan. Nah ini kan yang mungkin tidak difikirkan banyak orang, karena dia mikirnya udahlah Anies sudah bagus, sudah ini tinggal dipoles dikit. Nah itu kan yang sering kita remehkan, akhirnya menjadi kesulitan kita nanti akhirnya. Mungkin Bu Alfian di sesi tengah ini kita masuk dalam pendidikan politik yang Bu Alfian galakan belakangan ini. Apa sebetulnya masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di bawah? Akhirnya mereka tidak mempunyai proyeksi kemenangan bersama, Bu Alfian. Barusan video Bang Alfian Tanjung CS ya. Mereka belum move on, mereka tidak bisa move on dari kekalahan yang kemarin gitu loh. Makanya mereka berbicara seperti ini gitu loh. Kalau di ya menurut segi pandang saya ya, segi pandang saya, narasi-narasi mereka itu adalah adu domba gitu loh. Seolah-olah pilihannya kita ya kan, pilihannya kita itu salah gitu loh. Makanya mereka menyebut musuh-musuh Islam gitu loh. Sedangkan pilihannya yang dipilih oleh mereka seolah-olah ini adalah kebenaran mutlak dari mereka, kebenaran mutlak. Mereka juga menyinggung Bapak Anies tadi ya. Mereka juga berbicara tentang beratnya tahun 2029 untuk mengangkat Bapak Anies di Pilpres ya. Mereka sudah sebenarnya sebelum mereka berjalan mereka sudah mengakui kekalahannya gitu loh. Ini sangat lucu. Ketika mereka itu tidak bisa menjadi yang nomor satu ya, mereka munculkan opini-opini seperti ini gitu loh. Terkesan sangat provokatif sekali gitu. Apalagi mereka itu melontarkan narasi-narasi yang sangat tidak baik ya. Contoh musuh-musuh Islam gitu loh. Sebagai umat Islam katanya seperti itu. Saya umat Islam loh ya. Saya juga agama saya Islam gitu loh. Tapi saya tidak setuju dengan narasi-narasi seperti ini gitu loh. Bener dewe gitu loh. Ketika mereka itu kalah, bener dewe. Ini yang menurut saya kurang baik untuk
di di ya didengarkan. Kalau kita tidak bereaksi, hal-hal seperti ini itu akan lebih meluas gitu loh. Seolah-olah pilihannya mereka itu adalah yang paling benar dan mewakili agama Islam. Padahal tidak. Saya tidak merasa diwakili oleh mereka. Yang saya lihat kinerja eh, Kang Deddy Mulyadi sangat bagus. Sangat bagus. Eh, Sosialisasinya sangat bagus juga. Nah, mereka kan tadi berbicara tentang Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Mereka juga tidak setuju sama Ridwan Kamil. Seolah-olah Ridwan Kamil ini ada main sama Kang Deddy Mulyadi. Ridwan perusahaan dan eh, perbaikan kembali. Gitu. Seolah-olah Ridwan Kamil ini ada permainan dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang saya tangkap seperti itu sih. Gitu loh. Tapi paling enggak mereka ya agama lah yang dibuat ya mainan lah gitu loh. Yang dibuat senjata lah untuk menekankan ya, bahwasanya mereka itu adalah wakil dari umat Islam seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu. Bahwasanya yang dibicarakan oleh mereka itu adalah kebenaran mutlak dalam sisi mereka, bukan sisi kita. Sisi kita juga mikir gitu loh. Orang Indonesia sekarang itu ya pinter-pinter untuk memikirkan hal seperti ini. Kalau kita ikut orang-orang seperti ini, ya bagaimana ke depannya gitu loh. Budaya caci maki seperti ini tuh aduh sangat riskan sekali. Dia apa pantas orang yang katanya ya dibilang ustadz terus berbicara seperti ini, bilang musuh-musuh Islam. Siapa yang musuh Islam? Di sini tidak ada permusuhan. Katanya kemarin Bapak Anies kalau semuanya fair ya akan kalahlah mereka gitu. Seolah-olah pemilihan kemarin Pak Prabowo dan Pak Gibran itu bukan pilihannya masyarakat, bukan pilihannya rakyat Indonesia. Seolah-olah permainan aja dari pemerintah. Padahal yang memilih mereka itu banyak sekali daripada yang diusung oleh mereka. Calon yang diusung oleh mereka. Ini sangat sangat tidak patut dicontoh. Saya menunggu hal-hal seperti ini. Wah, ini pasti akan bukan mengkritik ini bukan mengkritik itu bukan seperti ini. Menurut saya mengkritik itu bukan seperti ini mengkritik. Ini cenderung ke provokasi kayaknya. Iya kan? Cobalah kalian dengar sendiri dan cermati sendiri lah video ini gitu loh. Apa yang dibicarakan mereka itu benar atau tidak. Gitu. Oke lah. Sampai di sini video saya, ya kan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan notifikasi loncengnya. Komen dengan baik, dengan bijak. Tanggapi dengan ya santai saja lah, relax gitu loh. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.